Ngitung duit dulu, Cah. Kayaknya dapat banyak hari ini. Uang asli toh iki? Asli. 5.000, 10.000, 15, oke tenan. 20, 30. Wes, tinggal duit receh simpen bae iki. Akeh tenan cacah duitku. Aman. Aman. Simpen dulu. Man. Do. Musik. Tak sawang-sawang kowe ganteng tenan. Rasane aku pengen kenalan lesehan. Wonge ganteng nganggo klambi abang. Yen ra kleru aku tau ketemu nalika kowe bareng ro kancamu. Susu. Saiki aku nembe ngrasakno pacaran karo wong Kertosono. Gantenge kaya Arjuna, esomane kaya Raden Gatotkaca. Duh. Encaku kumat sembalik ora iki. Aduh, kok gak balik? Aduh. Pisan kas. Aduh. Bener. Yo. Wah, ra bener iki. Sampahku dadi ning ndi-ndi. Bocah kuwi. Yo. Kok nganti ndi iki sampahku? Aduh. Wes resik ta iki? Wes. Keri. Wes. Iki lebokno sik mejek kursine. Lah, kayak jajane ning isor. Alah. Wes, mantap. Waktunya tutup warung. Stop, Mas, stop. Sini aja, Mbak. Hati-hati, Mbak. Berapa, Mas? Buat mbaknya tuh 10.000 aja. Neng pasar dhewe tuh, Mbak. Pacarnya neng ndi? Terima kasih, Mas. Ini Wangi di TW. Sampai ayu-ayu neng pasar dhewe. Balik sih ya, Mbak. Pamit sih. ih. Sudah mau tutup, Bu. Iya, Mbak. Soalnya udah kebanyakan uang hari ini. Kasihan warung kopi lain. Rezekinya saya embat semua. Syukur, Bu, kalau begitu.
Ngomong-ngomong, habis dari mana, Mbak? Ini Bu, saya habis belanja keperluan rumah. Wah, wah, wah. Banyak ya belanjaannya. Tumben. Iya Bu, mumpung saya ke pasar induk, jadi sekalian belanjanya. Ya juga ya sekalian. Yang tadi itu siapa, Mbak? Kok nggak diantar sampai rumah? Kasian Bu. Jalan ke rumah saya kan jelek. Iya juga ya, kasihan. Motornya kan bagus. Ya sudah Bu, kalau begitu saya pamit duluan. Ini nih, ini mencurigakan. Tumben-tumbenan Nani belanja sebanyak itu. Uang dari mana? Nani kan miskin. Oh, atau jangan-jangan dari Mas yang tadi. Kalau dilihat-lihat, motornya kan bagus. Bajunya juga lumayan. Atau jangan-jangan Nani. Udah enggak bener ini Nani. Aduh, sore-sore gini dikon beli gorengan. Hah, Jan. Loh, sudah tutup tak, Bu? Iya Bu, soalnya saya lagi buru-buru. Aduh, gimana ini? Aduh, nggak bisa goreng lagi, Po. Gimana ya? Soalnya ini titipan orang tua saya. Aduh, nanti gimana nih? Nanti saya bayar lebih. Wah, bener Bu mau bayar lebih. Bisa. Tapi besok ya. Walah, kalau besok bayarnya sudah normal. Memangnya sudah habis semua, Bu? Bentar, saya lihat dulu. Bentar. Bu, Nah, itu Bu. Sini. Ini keringan saya. Mana tuh, Bu? Aduh. Oh, alah. Nah, kalau begitu saya borong semuanya. tunggu sebentar. Biar saya hitung dulu. Sini. Duduk dulu. Duduk, monggo duduk. Saya hitung dulu, nggih. Bu, tadi saya lihat Mbak Nani. Terus Mbak Nani digonceng laki-laki. Naik motor. Belanjanya banyak lagi. Nani siapa ya? Masa ndak tahu toh, Bu? Itu loh, Mbak Nani yang kerja tempatnya Pak Arga. Walah, Nani yang itu toh. Mungkin tukang ojek. Ndak mungkin kalau tukang ojek. Orang terlihat akrab kok. Ya berarti temannya. Tidak perlu menuduh yang tidak-tidak. Saya ini tidak menuduh. Mana tadi? Oh, sini. Tadi saya lihatnya di sini. Bu Leti ini ada-ada saja. Mau siapapun itu, kan juga bukan urusan kita. Ya juga ya, Bu.
kok angel toh? Sini Bu, biar saya bantu. Monggo Bu, duh biasa warungnya sudah tua. Bisa Bu. Bisa kok Bu, bisa. Sudah sini biar saya benarkan. Duh. Lah ini bisa toh Bu. Tapi ngomong-ngomong, makasih ya sudah membantu saya. Sama-sama Bu. Tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan saya. Toh, saya juga butuh bantuan Ibu. Bantuan apa toh Bu? Membangun desa ini contohnya. Walah, kalau soal itu ya sudah pasti. Tapi mau bantu bagaimana ya Bu? Sekedar omongan saja, rakyat kecil jarang didengar. Bukan begitu Bu maksud saya. Kita sebagai warga desa harus bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman desa. Walah, sudah pasti saya akan melindungi desa. Apalagi kan saya lahir di sini. Tapi mau bantu bagaimana ya Bu? Ya tadi sekedar omongan saja, rakyat kecil jarang didengar. Kok bicara seperti itu toh Bu? Tenang saja. Selama saya menjabat, saya akan mendengarkan segala keluh kesah dari warga desa tanpa memandang status sosial mereka. Saya juga tidak akan membiarkan warga desa merasa terabaikan dan menjamin kesejahteraan mereka. Syukurlah kalau begitu Bu. Saya bantu aminin. Amin. Ngomong-ngomong, tadi katanya sedang buru-buru. Kok malah jadi cerita panjang seperti ini? Iya, duh, kebiasaan jadi lupa saya. Kalau gitu saya duluan nggih Bu. Monggo. Gorengannya, walah nanti bisa dimarahin ini. Walah Bu Lati. Bu Yayu. Mana? Bu, sini Bu. Bu. Oh, Bu. Bu. Waduh, maaf Bu, gorengannya ke bawah. Iya, enggak apa-apa. Jadi totalnya berapa? Berapa ya, saya lupa. Setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal ewu. Tunggu sebentar ya. Sebentar Bu, kembaliannya. Tidak perlu Bu, ambil saja kembaliannya. Wah bener Bu, kalau gitu makasih ya. Saya duluan nggih, monggo.
Bu, Bu Lati. Duh, Bu Lati kemana ya? Wah, ada cewek nih. Mbak, udah dari tadi. Belum, Mas. Bercanda, Mbak. Ih. Kalau boleh tahu, Bu Lati kemana ya, Mbak? Nggak tahu Mas. Saya juga baru sampai. Ah, masa Mbaknya nggak tahu? Wow. Boleh juga. Mbak, lagi lihat apa sih? Kok menghindar mulu? Mbak, mbaknya kok harum banget toh. Boleh nggak aku cium? Jangan, Mas. Wah, Mas, Mbak, sudah dari tadi. tuh kan, gagal maning. Nggak, Bu. Baru saja. Syukurlah, saya kira sudah dari tadi. Saya takut semua pelanggan saya lari. Aduh. Tadi saya habis nganter kopi ke balai desa. Oh ya, Mas, Mbak, mau pesen apa? Saya pesen kopi 1, Bu. Bu. Kopinya mau yang pahit atau yang manis seperti Mbak Nani? Tentu saya mau pesen kopi yang biasa-biasa saja. Mas ini ada-ada saja. Kalau gitu tunggu sebentar ya. Oh iya, Mbak Nani mau pesen apa? Seperti biasa, Bu. Tidak ada tambahan. Tidak, Bu. Itu saja. Kalau gitu tunggu sebentar ya. Sekalian saya buatkan kopi untuk masnya. Wah, siap, Bu. Mbak. Mbaknya jomblo nggak toh? Mbaknya mau makan tempe nggak? Aku suapin. Coba. Mbaknya mau nggak toh kalau jadi istri saya? Mas, bisa geser nggak? Ah, masa mbaknya gitu aja marah? Gimana Mbak? Terima nggak tawaran saya? Ini Mas kopinya. Oh, makasih ya Bu. Nggih. Mbaknya mau minum kopi juga nggak? Ah, memang yo.
kopi buatan Bulati. Nggak ada duanya. Mantep, Pol. Ah, Mas ini bisa saja. Mantepnya kayak Mbak Lati. Kok Mbak Lati? Mbak Nani. Waduh, Bu. Udah waktunya saya kerja. Besok saya akan kesini lagi untuk menikmati kopi yang paling nikmat buatan Bulati. Nggih, Mas. Mbak, saya berangkat kerja dulu buat modal ngelamar kamu. Saya pergi dulu ya. Muah. Misi, Bu. Mas. Belum bayar. Oh, ngawur iki. Oh iya, bentar, Bu. Berapa toh? 2.000. 2.000. Bentar. Nggak mau, uangnya jelek. Ah, sama aja itu, Bu. Iya, Mas. Ah, ya udah. Saya berangkat dulu, Bu. Iya, Mas. Hati-hati, nggih. Mbak Nani. Wah. Mbak Nani tunggu sebentar, nggih. Oh iya, Mbak Nani, kemarin saya ketemu sama Bu Yayu. Terus Bu Yayu bilang tentang kesejahteraan warga desa. Sebenarnya itu jujur atau tidak ya, Mbak? Mungkin memang seperti itu adanya, Bu. Saya kasih tahu ya, Mbak. Sudah bukan rahasia lagi. Kalau pejabat hanya manis di awal saja. Pahit, Mbak. Tapi dari obrolan kemarin, Bu Yayu terlihat meyakinkan, Mbak. Ya, Mbak Nani tahu sendiri kan, Bu Yayu orangnya baik, cantik, pinter, anaknya orang kaya lagi. Oh iya, bapaknya juga camat. Jangan-jangan benar kata Panjul, Bu Yayu jadi kepala desa karena bapaknya. Wah, udah enggak bener nih, Mas. Bu, Duduk, Mbak, duduk. Monggo, Bu, duduk. Bu Lati sama Mbak Nani ini sedang membicarakan apa toh? Kok kelihatannya seru sekali. Sampai-sampai saya datang saja tidak sadar. Enggak bicara apa-apa kok, Bu. Iya kan, Mbak? Iya, Bu. Oh iya, Bu Yayu mau pesan apa? Saya mau pesan gorengannya 15. Cabenya dibanyakin ya, Bu. Nggih, Bu, kalau gitu tunggu sebentar ya. Monggo ngobrol-ngobrol dulu dengan Mbak Ya. Nani. Kok jauh-jauh toh, Mbak? Sini loh. Udah dari tadi, Mbak. Belum, Bu. Mau kemana ini, Mbak? Saya mau ke tempat kerja, Bu. Keluarga sehat toh, Mbak? Sehat, Bu. Syukur kalau begitu. Oh iya, Mbak Nani, yang kemarin itu siapa, Mbak? Tukang ojek, Bu. Walah, kira Mbak Nani, itu keningnya kenapa? Kok lebam seperti itu? Ini, Bu. Tadi saya kepentok pintu. mana, Mbak, mana? Lah, ini lehernya kenapa? Kok merah gitu? Abi. Mbak Nani ini masih kerja di tempat Pak Arga.
Nggih, Bu, masih. Gajinya lumayan toh, Mbak. Orang kemarin aja habis borong kok. Ya, lumayan, Bu. Cukup. Tapi Mbak Nani ini hebat loh, Bu. Bisa membiayai keluarganya dan menyekolahkan adik-adiknya. Iya, Mbak Nani ini hebat. Sudah cantik, pekerja keras lagi. Terima kasih, Bu. Bisa saja. Bu Yayu tahu ndak? Di desa kita ini ada kejadian pelecehan loh, Bu. Pelecehan? Pelecehan apa ya, Bu? Kalau boleh tahu, Ibu dengar dari siapa? Kalau saya sih dengernya dari Mbak Inem. Tapi ya gitu, Mbak Inem nggak mau ngasih tahu siapa orangnya. Itu beritanya sudah tersebar sampai kemana-mana loh, Bu. Oh iya, Mbak Nani pasti tahu. Mbak Nani kan temennya Mbak Inem. Bu. Saya tidak tahu. Masa toh Mbak tidak tahu? Aduh. Semua orang yang beli di tempat saya pasti ada aja yang cerita kejadian di desa. Ya salah satunya pelecehan itu. Mohon maaf, Bu. Ya, memang saya juga sempat mendengar. Tapi kita tidak boleh menyebarkan berita itu kalau beritanya masih simpang siur. Takutnya nanti malah jadi fitnah. Ya juga ya, Bu. Oh iya, ini Mbak gorengannya. Ini Bu gorengannya. Ini, Bu. Kalau begitu saya duluan, Bu. Oke, Mbak. Saya juga duluan, Bu. Monggo. Mbak Nani, tunggu sebentar. Nggih, Bu. Bagaimana ya? Ada yang ingin saya tanyakan, Mbak. Bisa bicara sebentar? Iya, Bu, bisa. Monggo, Ibu mau nanya apa? Duduk dulu, Mbak. Maaf, Mbak. Apakah yang dibicarakan Bu Lati benar? Bahwa Mbak Nani ini mengetahui tentang pelecehan itu? Tenang, Mbak. Saya tidak bermaksud menyudutkan. Cerita saja apa yang Mbak ketahui tentang kejadian itu. Maaf, Bu. Saya tidak tahu. Benar, Mbak, tidak tahu. Ya, itu benar, Bu. Ceritakan saja, Mbak, apa yang terjadi sebenarnya. Ya sudah, kalau begitu, kalau tidak ingin memberitahu. Tapi, tolong beritahu saya, Mbak, siapa korban dari pelecehan itu? Untuk apa? Kenapa Mbak Nani bertanya seperti itu? Atau... Maaf, apakah ini ada hubungannya dengan... Lalu, jika yang Ibu pikirkan ini benar, apa yang akan Ibu lakukan?
Apa yang terjadi dengan tubuhku? Sentuhan, sentuhan, sentuhan itu. Sebuah rasa yang aku dambakan. Mendapat sentuhan dari seorang laki-laki dengan penuh kelembutan. Detik demi detik larut dalam kehangatan. Nikmati indahnya irama bercinta. Tapi ini bukanlah saat yang tepat. Rasa yang semula indah berubah menjadi luka. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi kehangatan. Bahkan aku tidak bisa menikmati indahnya
bercinta. Dia yang sudah merebut semuanya dariku. Menyentuhku dengan arogan. Memaksaku untuk larut dalam dekapannya. Bajingan! Laki bejat itu. Mereka menjamah seluruh tubuhmu. Menelanjangiku dengan paksa. Biadabnya lagi, mereka tertawa setelah melakukan itu. Apakah hidupku sebercanda itu? Semesta senang sekali bermain-main denganku. Mbak Nani. Mbak Nani. Mbak. Ayo berdiri dulu, Mbak. Jadi, selama ini yang dilecehkan itu Mbak Nani. Ibu dengar semuanya. Waduh, udah gak bener ini, Mbak. Ayo kita laporkan agar segera ditindaklanjuti. Tidak, Bu. Tidak perlu. Loh, tidak perlu bagaimana toh, Mbak? Orang-orang itu harus diberi pelajaran. Semua warga desa harus tahu kelakuan bejat mereka. Ayo kita laporkan ke Bukades. Waktu itu kan Bukades bilang kalau dia akan siap sedia untuk membantu orang-orang seperti kita. Kalau saya melaporkan kejadian ini, apakah akan ada yang peduli? Apakah saya akan dilindungi? Atau malah orang-orang akan mencemooh saya? Tidak semua orang akan terbuka hatinya ketika mendengar apa yang selama ini saya rasakan. Toh, ibu sendiri kan yang bilang kalau pejabat hanya manis di awal saja. Iya, jangan-jangan bener. Bu Yayu waktu itu hanya basa-basi saja. Basa-basi bagaimana ya, Bu? Ini Mbak Nani kenapa penampilannya seperti ini? Tidak ada apa-apa, Bu. Loh, tidak apa-apa bagaimana toh, Mbak? Jelas-jelas Mbak Nani diperlakukan seenaknya. Bu, sudah cukup, Bu. Ini sebenarnya ada apa? Ibu ini memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Waktu itu kan ibu bilang kalau
kalau ibu sudah mendengar tentang kejadian ini. Oh, atau jangan-jangan ibu tahu siapa orangnya. Tapi kenapa masih diam saja sampai sekarang? Atau jangan-jangan ibu membela pelakunya? Atas dasar apa Bu Lati berpikir seperti itu? Sudah saya bilang, apapun yang ibu pikirkan belum tentu sesuai dengan kenyataan, Bu. Saya tidak menyembunyikan pelakunya. Lagi pula, untuk apa Bu Yayu dan Bu Lati mengetahui tentang hal ini? Kalau soal itu, tentu saja agar Bu Yayu dapat menyelesaikannya. Ya, ini kan memang tugas saya. Memangnya permasalahan yang saya alami ini ada penyelesaiannya? Tentu saja Bu Yayu yang harus mencarinya. Pasti saya akan menyelesaikannya. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus tahu dulu bagaimana kejadian sebenarnya. Apakah tidak cukup Bu Yayu melihat keadaan saya yang seperti ini? Bu Yayu harus melihatnya secara langsung, baru mau bertindak. Lalu menurut Bu Lati, kita bisa menyelesaikannya hanya dengan berbicara. Memangnya jika kita diam, ibu akan mengetahuinya. Lalu apa bedanya dengan ibu? Toh selama ini saya hanya mendengar ucapan tanpa tindakan. Yang terlihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Saya sedang mengumpulkan informasi dari semua ini. Sampai kapan kalian akan memperdebatkan hal ini? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah mengerti apa yang selama ini saya rasakan. Benar, Bu Yayu tidak akan mengerti apa yang kami rasakan. Bu Yayu tidak akan tahu bagaimana kerasnya hidup untuk rakyat miskin seperti kami. Toh selama ini Bu Yayu sudah terlahir menjadi orang kaya yang hidupnya enak. Atas dasar apa Bu Lati berpikir seperti itu? Sudah saya bilang, apapun yang ibu pikirkan belum tentu sesuai dengan kenyataan, Bu. Apanya yang tidak sesuai? Semua orang di desa juga tahu kalau ibu tidak pernah mengalami pahitnya kehidupan. Semua yang ibu inginkan sudah ada di depan mata. Tidak perlu mengorbankan darah dan air mata untuk mendapatkannya. Jangan seperti orang yang paling tahu tentang kehidupan orang lain. Kesenangan yang ibu bayangkan tentang kehidupan saya hanyalah semu. Tidak semua hal yang tersedia adalah hal yang saya inginkan. Bahkan saya sedang disiksa perlahan oleh hal yang saya miliki. Ya. Pemaksaan berkedok pemberian. Orang tua saya memenuhi kebutuhan saya semata-mata agar saya menjadi apa yang mereka inginkan. Jadi, apapun keputusan yang saya buat, tetap saja tidak akan dihargai. Tapi ibu menikmati hasil pemberian orang tua ibu kan? Apalagi
saja apa yang ibu dapatkan sekarang. Tidak seperti kami. Untuk makan saja, kami harus banting tulang. Bahkan, pilihan dalam hidup kami harus terpatahkan oleh keadaan kami sendiri. Setidaknya kalian bisa menentukan pilihan kalian sendiri tanpa campur tangan orang lain. Untuk pilihan jodoh saja, saya tidak bisa memilih orang yang saya cintai. Lalu apa? Apa yang harus disyukuri? Hidup saya hanyalah alat untuk kesenangan mereka. Saya seperti robot yang akan bergerak jika diberi perintah. Pilihan. Dari tadi kalian membicarakan dan mengeluhkan tentang pilihan. Bagaimana dengan saya? Jangankan untuk memilih. Pilihan saja saya tidak punya. Dengan kondisi yang seperti itu, saya masih harus dituntut untuk bersyukur. Kenapa Bu Yayu dan Bu Lati hanya diam? Kalian terkejut setelah melihat keadaan saya. Apakah sekarang waktunya seluruh warga tahu setelah sekian lama saya diam? Tidak. Selama Bu Lati tidak membicarakan hal ini kepada orang lain. Karena hampir semua berita bersumber dari mulut Bu Lati. Jika saya tidak membicarakan hal ini, maka tidak akan pernah terungkap. Tapi tidak semua berita bisa disebarluaskan, Bu. Kalau begini mau bagaimana? Sebenarnya, apa tujuan Bu Lati menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya itu? Tentu saja untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Jika kita diam, apa yang akan kita dapatkan? Saya tidak habis pikir dengan perkataan Bu Lati. Karena ibu tidak tahu keadaan saya. Bagaimana hancurnya keluarga saya saat harus melewati pahitnya kehidupan. Bagaimana ya saya harus bertahan dalam keadaan yang menyakitkan. Lalu apa hubungannya dengan semua ini? Suami saya meninggal, menyisakan kemiskinan. Dan anak-anak saya yang entah harus saya didik bagaimana lagi. Sampai akhirnya seseorang datang untuk membantu memenuhi kebutuhan saya. Tapi untuk itu ada harga yang harus saya bayar. Saya yang harus menjadi bayarannya. Betapa malunya menjadi saya. Harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan.
dan harus menjadi pelayan untuk mereka yang membutuhkan. Lalu, bagaimana dengan berita-berita ini? Saya melakukannya untuk melindungi diri. Saya akan menyebarkan berita yang ada di desa ini untuk menutupi kelamnya kehidupan yang saya jalani. Kenapa Bu Lati tidak menceritakan hal ini kepada saya? Mbak Nani juga. Saya bisa membantu permasalahan kalian. Dengan begitu, saya bisa membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya mampu tanpa campur tangan mereka. Jadi, permasalahan yang saya alami hanya dijadikan alat untuk kepentingan kalian. Bu Lati, setelah ini bagaimana? Setelah ibu mengetahui tentang ini semua, apakah ibu akan menyebarkannya? Lalu Bu Yayu, apa yang akan ibu lakukan, Bu? Apakah saya akan benar-benar dilindungi? Benar. Kita hanya sedang dihadapkan oleh kenyataan tentang pahit dan manisnya kehidupan. Karena tidak semua yang terjadi adalah keinginan yang kita rencanakan. Semua yang kau lakukan itu benar nyatanya masih menyisakan luka tenang dan semu berbicara dalam diam banyak cerita yang harus diakhiri. Tidak hanya
Padahal nggak fokus paling. Bagus.